sebenarnya kita punya banyak adegan yang terpaksa kita buang di editing. Itu makanya mungkin kalau yang nggak baca thread-nya ngerasa ini adegan agak lompat-lompat karena adegan in between-nya, biasa kita bilangnya bridging-nya atau dramanya tuh sebenarnya ada, cuma karena kita kepetok durasi, ya produser memutuskan ya karena kita film horor, yang kita harus korbankan ya adegan dramanya bukan adegan horor ya gitu kan. Nah, jadi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Anggi iseng banget ya. Semuanya saya suruh ngambil ini. Udah saya standby situ aja kali ya. Kalau ada yang menang langsung aja. Makasih banyak semuanya. Maju terus wartawan film Indonesia. Semoga Festival Film Wartawan Indonesia tahun ini bisa terselenggara dengan baik dan yang pastinya dukung terus film Indonesia. Pak Dirjen Kemdikbudristek tetap mendukung selanjutnya untuk FFDI berikutnya. Aktor pertama yang memperoleh piala dari Festival Wartawan pertama, Selamat Raharjo. Wartawan Indonesia membuktikan bahwa hari inilah seluruh kamera diarahkan kepada mereka. Dan suatu kebanggaan menerima Life Achievement Award ini. Saya yakin ekosistem industri film akan kuat kalau wartawan dan film berkolaborasi. Ini salah satu festival yang penting sekali, saking pentingnya hari ini harusnya saya syuting sama Anggi, tapi dibreakin syutingnya karena harus datang ke sini. Berhenti. Kedepannya jangan sampai bolong, tiap tahun harus ada. Mungkin saya menyapa dulu para peserta yang kelihatan layarnya ya, karena ternyata ini semua teman-teman ya. Ada Kang Didang, Mas Arul, Mas Satria, Mas Beni, Mbak Nini, panitia semua, Mbak Roro, Pak Ian, ada Puput, Mas Toto, wah teman-teman semua yang lain, teman-teman wartawan juga banyak yang datang, tapi seperti biasa dalam berbagai Zoom tidak pernah memperlihatkan wajahnya, mungkin sedang memakai daster atau tiduran gitu ya, itulah enaknya ya diskusi via Zoom gitu, kita bisa sambil tiduran, rebahan gitu, tapi yang penting suaranya bisa terdengar dengan baik. Baiklah, ini temanya sangat menarik, dan memang ya COVID ini telah mengubah gitu ya, banyak hal gitu ya. Dan pas lagi COVID itu kan memang banyak prediksi gitu. Nanti apa yang akan terjadi setelah COVID ini selesai gitu. Bahkan ada yang tahun 2022 ini belum gitu, masih ternyata kita melandai sekarang ya. Jadi para pakar dalam berbagai diskusi saat COVID itu apa yang akan terjadi, perubahannya itu banyak yang prediksi akan terjadi flexibility atau decentralization mungkin ya. Jadi ada kita bisa di mana aja ngobrol, Jakarta, Papua, nggak harus ketemu di Jogja, bisa di masing-masing tempat, juga flexibility dalam berhubungan, berkomunikasi, dan lain-lain, juga ada munculnya kolaborasi, ini, the rise of union, unity, jadi banyak orang kemudian berkolaborasi, kemudian juga meningkatnya security, dan juga change of naratif gitu. Jadi ternyata prediksi-prediksi para ahli itu juga banyak yang memang menjadi kenyataan ya gitu. Bahkan mungkin sebelum pandemi ya, di era digital tuh orang udah nggak punya kantor, kantornya di WhatsApp aja gitu. Satunya mungkin di Jakarta, satunya di Papua, di Jogja, bisa bertemu di WhatsApp dan bisa menghasilkan sesuatu gitu ya, menghasilkan entah itu pertunjukan atau sesuatu yang lain. Nah, sekarang kondisi COVID ini sudah melanda dan film KKN menjadi bukti ya gitu. Jadi saya tuh berpikirnya ya, ini jangan-jangan karena selama COVID tuh udah ngempet gitu. Terlepas dari bahwa film horor memang secara sosial tuh sesuai dengan mistis segala macam, tapi dia dengan cepat loh melampaui Warkop gitu ya, Reborn gitu, langsung melampaui yang sekarang, dan itu masih ada di nomor 1, masih berlangsung ya, masih ditonton gitu. Jadi orang tuh ngempet banget gitu. Memang sih nonton Netflix gitu ya, atau Viu gitu. Sekarang banyak Netflix segala macam, tapi ya nonton bareng teman di bioskop, makan popcorn, itu sesuatu yang tidak bisa digantikan saya kira. Jadi ketika COVID melanda, boom. Nah itu cuma prediksi saya. Nanti Mas Awi akan menjelaskan. Jadi baiklah para pembicara, mungkin saya urutkan dari Mas
Awi dulu, karena Mas Awi setelah ini mau ada syuting ya, Mas Awi ya. Iya. Ya Pak Joni, harusnya Pak Joni yang paling senior gitu, tapi maaf ya kita beri kesempatan dulu kepada Mas Awi Suryadi gitu untuk menceritakan mungkin juga KKN ini secara sebagai sutradara, dan juga mungkin kenapa sih gitu ya, apa benar tadi yang seperti saya pikir tuh, boom gitu, orang tuh ngempet gitu mau ke bioskop gitu. Silakan Mas Awi. Iya, selamat siang semuanya. Iya sih, saya sih merasa mungkin KKN secara IP sudah kuat ya, karena kan thread-nya di Twitter juga jutaan orang yang baca. Lalu mungkin dengan ditundanya penayangan selama 2 tahun, mungkin sebentar ya, diminta start video. Oke. Maaf ya, agak berantakan karena lagi syuting. Oke. Ya, jadi karena mungkin thread-nya sendiri sudah kencang, fansnya banyak, semua juga menantikan gimana sih kalau versi visualnya dibuat gitu kan. Jadi dan ditundanya penayangan selama 2 tahun. Jadi rasa penasaran orang tuh juga semakin meningkat. Lalu seperti yang tadi Ibu bilang kan, memang orang tuh sudah haus hiburan ternyata. Sebenarnya saya sebagai filmmaker dan mungkin teman-teman filmmaker yang lainnya juga sempat khawatir apakah kebiasaan menonton di bioskop nih sudah tergeser, sudah tergantikan dengan kebiasaan menonton di rumah yang jauh lebih convenient dan kalau pandemi tentunya lebih aman gitu kan. Cuma ternyata dengan ramainya kembali bioskop dengan film Spider-Man, lalu disusul dengan film Kukira Kau Rumah, lalu sekarang dikonfirmasi lagi dengan KKN di Desa Penari. Nah, jadi ya kita semua jadi merasa hopeful gitu. Kita semua jadi timbul harapan lagi. Oh, ternyata memang orang tuh masih mau nonton di bioskop gitu. Memang pengalaman nonton di bioskop tidak bisa tergantikan oleh medium lain ya. Dan yang saya senangnya lagi adalah film KKN ini bukan cuma pengalaman nontonnya doang di dalam bioskop selama 2 jam, kayaknya paket full gitu, the whole experience. Dari cari tiketnya susah, saya dari film KKN tahu istilah war ticket, di mana orang beli tiket online tuh rebutan, mereka semua bilang, cari tiketnya susah banget, udah kayak nonton Justin Bieber yang tidak bisa beli tiket online, mereka harus ngantri dari pagi, dari gedung belum dibuka udah ngantri, udah gitu ada yang sistem titip helm, titip sendal gitu, jadi semuanya tuh jadi kayak experience yang lengkap gitu untuk mengisi liburan Lebaran ini ya, gitu sih. Jadi kayak apa ya, jadi kayak angin segar banget sih buat industri kita ya, gitu. Ya, tapi ini sebenarnya Mas Awi sudah memprediksi nggak sih gitu bahwa wah ini kayaknya begitu, terlepas dari bahwa film ini bagus, skenarionya dan lain-lain ya, bahwa ini pasti akan booming nih gitu. Enggak sih, kayaknya udah saya udah lama di industri film ini, saya nggak pernah berani prediksi film ini bakal laku atau enggak, atau berapa juta penonton atau enggak. Mungkin kalau produser bisa lebih tajam ya insting begitunya. Cuma saya dari pengalaman saya sebagai sutradara kayaknya saya fokus ke kreatif aja, saya fokus ke enggak, kalau saya mengukur dengan diri sendiri aja sih. Seperti waktu KKN di Desa Penari, saya tuh orangnya bukan tipe yang gampang ngikutin hype atau langsung cepet ngikutin sesuatu yang viral, tapi begitu saya akhirnya waktu itu saya lagi menyelesaikan film Danur 3, begitu saya sempat, udahlah saya akhirnya baca, begitu banyak yang mention di sosial media saya, dan begitu saya senggang akhirnya saya baca, dan waktu saya baca pun saya nggak bisa berhenti baca gitu Mbak. Jadi dalam 1 malam saya selesain tuh threadnya Simple Man yang begitu panjang itu. Nah, jadi saya sebagai pelaku film horor aja yang boleh bilang udah banyak banget nonton film horor, baca materi horor. Nah, materinya si Simple Man ini itu unik banget, nggak pernah saya temukan sebelumnya. Jadi saya sebagai filmmaker excited gitu untuk menyajikan dalam bentuk visual. Nah, jadi ukuran saya sebenarnya itu aja sih. Jadi saya minta pihak MD, ini IP harus dapat gitu. Saya pengen banget bikin film ini gitu sih. Dan juga sudah didahului dengan serangkaian cerita ya. KKN di Desa Penari ini kan, wah banyak banget orang berkomentar juga ceritanya, periodik diceritakan, orang penasaran juga kan akhirnya gitu. Itu masuk juga nggak sih gitu, menjadi satu orang tuh penasaran gitu, kemudian ingin melihatnya langsung sebagai sebuah film, dari cerita ke film. Gitu. Iya, mungkin juga yang bikin kenapa film ini begitu suksesnya, orang tuh mungkin sense of belonging-nya sangat tinggi terhadap film ini karena thread-nya begitu. Seperti dikatakan Mbak Sudina tadi ya. Begitu, bener. Jadi mereka tuh udah ngerasa film ini tuh film mereka. Selama 2 tahun mereka nunggu, dan sebelum film ini saya buat pun sudah begitu banyak
video-video di YouTube yang Betul. benar-benar kayak aspiring filmmaker saja gitu, pelajar-pelajar film yang bikin versi mereka sendiri. Betul. Mereka syuting dengan teman-teman mereka aja gitu, berperan sebagai Nur, sebagai Widya gitu. Jadi banyak deh versinya. Sudah ada prolog mahasiswa. gitu ya. Iya, ya, jadi betul. Jadi mahasiswa diuntungkan juga ini. Gitu. Iya, jadi mahasiswa di kota mana bikin versi mereka, mahasiswa di kota mana bikin versi mereka. Mereka juga bikin kayak mereka punya dreamcast, siapa yang harus meranin Nur, siapa yang harus meranin Widya. Jadi kayak mereka tuh terlibat banget gitu. Mereka terlibat banget dengan proyek ini gitu sih. Dan tentunya memang harus disertai dengan word of mouth yang jalan ya. Mungkin kalau misal tahu begitu mereka nonton super kecewa ya, tentunya nggak sejalan seperti ini juga gitu kan. Jadi ya untungnya alhamdulillah word of mouth-nya juga bagus. Dan saya banyak temukan banyak repeat viewers juga, banyak yang nge-tag saya nonton bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jadi banyak yang belum kebagian tiket juga, woi gantian dong, gue belum nonton nih, lu udah nonton 4 kali gitu, lucu sih. Pokoknya lucu banget lah, engagementnya tuh sangat tinggi untuk film ini ya. Oke Mas Awi, simpan dulu, masih banyak nih pertanyaan dari teman-teman. Sekarang kita langsung ke Mbak Wiwit Setia nih Mbak. Pertanyaan ya untuk Mas Awi, karena Mas Awi buru-buru mau syuting nih. Langsung ke Mas Awi dulu ya. Jadi ini banyak pertanyaan nih, misalnya dari Mas Bahar nih. Apakah saat libur Lebaran ini menjadi momentum yang baik gitu untuk orang-orang tuh kembali lagi ke bioskop. Jadi faktornya tuh jadi ada satu yang yaitu libur Lebaran karena mungkin dapat THR gitu kan, dapat uang, lalu libur bersama-sama teman-teman, saatnya hangout gitu. Apakah itu juga menjadi faktor penentu? Itu satu dari Mas Bahar. Mungkin langsung dijawab dulu Mas Awi, nanti selanjutnya ada pertanyaan lagi. Oke. Waktu kita akhirnya dengan berat hati memutuskan undur tayang dari 24 Februari, kita kan pastinya langsung nyari tanggal bagus terdekat gitu kan. Dan memang tanggal bagus terdekat adalah tanggal yang mendekati Lebaran. Begitu meskipun banyak yang mencibir gitu kan, netizen kan paling cepat lah. Mereka langsung claim produser gitu, seolah-olah mereka produser lah, seolah-olah mereka semua tiba-tiba jadi lebih ahli dari Manoj Punjabi gitu kan. Wah nekat tayang Lebaran, wah nekat lawan Doctor Strange, wah cari mati gitu-gitulah. Ya cuma kita udah nggak ada pilihan lain gitu, karena film kita memang sudah mundur tayang selama 2 tahun, tambah lama undur ya memang yang saya alami sendiri di direct message di inbox saya, semua tuh dari marah jadi ngancem segala, memang orang tuh udah segitu ngamuknya gitu dengan ditundanya KKN. Jadi ya kita udah nggak bisa undur lebih jauh dari itu. Kita sadar betul bahwa liburan Lebaran itu ada film sebesar Doctor Strange dari Marvel. Cuma ya udahlah, karena kita pede dengan konten kita merasa ya kita sudah maksimal, ya udah kita tayang aja. Dan ya alhamdulillah kan hasilnya terbukti lah ya gitu. Memang momen Lebaran orang tuh lebih ramai lah untuk cari hiburan gitu. Betul, dan memang juga statistik membuktikan ya dari tahun ke tahun gitu, film Lebaran kan memang banyak ya penggemarnya gitu. Jadi ada yang bilang orang Lebaran itu, mau orang Lebaran kok nonton film, ternyata memang membuktikan ya bahwa itu ramai. Juga ada pertanyaan nih dari panitia nih, akankah kemudian horor jadi tren kembali gitu? Dengan ini kan ada momentum yang seperti ini, orang kemudian tertarik kembali. Apakah kemudian jadi tren, pihak-pihak lain akan bakal mengikuti gitu tren untuk membuat film horor ini? Kayaknya memang trennya belum putus sih, dari mulai Danur ya, saya rasa ya, dari mulai suksesnya Danur di 2000. Kayaknya horor mah nggak pernah putus ya. Iya, sempat mungkin sempat putus karena ada komedi. Waktu itu ya horor kan jadi terkesannya murahan kan, dicampur dengan unsur esek-esek gitu kan. Nah, jadi sempatlah beberapa saat genre horor tuh dipandang sebelah mata, lalu dengan semakin baiknya kualitas dari Hitmaker mulai bikin horor-horor yang nggak esek-esek, penontonnya mulai ada 400.000, 500.000, lalu dengan suksesnya Danur 1 yang 2,7 juta, lalu lagi dikonfirmasi ulang dengan Pengabdi Setan 4,2 juta. Jadi memang tren horor sejak 2017 sih belum kendur ya saya rasa ya. Terus ini ada yang tanya juga, film KKN yang lagi tayang versi uncut, apa sih sebetulnya pertimbangannya gitu? Waktu itu MD ngerasa gini, yang kita belajar dari Danur waktu itu kan, sebenarnya dari awal saya terlibat di Danur, konsep saya adalah saya pengen bikin film horor yang bisa jadi tontonan keluarga, yaitu bisa segala umur. Saya pikir gitu, karena kan memang materi cerita kita juga, Risa itu punya sahabat 5 hantu kecil gitu kan. Novel Risa itu sebenarnya bukan novel horor, novel persahabatan. Oke, jadi saya waktu bilang sama MD, ya udah saya pengen bikin film horor tuh film keluarga yang bisa ditonton anak kecil, bawa ke orang tuanya. Dan kalau nggak salah waktu Danur 1 kita itu either segala umur atau 13 tahun ke atas. Nah, waktu Danur 2 karena saya lupa tuh ada kejadian spesifik apa,
akhirnya seperti sempat dipukul rata. Maksudnya saya boleh dikoreksi ya kalau saya salah. Kalau nggak salah tuh sempat dipukul rata semua genre horor jadinya 17 tahun ke atas. Nah di situ saya merasa kita kehilangan penonton yang tadinya memang sudah saya siapkan untuk tontonan ini, yaitu umur anak-anak di bawah umur 13. Nah jadi ya udah deh, belajar dari pengalaman itu, MD pikir ya udah kita bikin 2 versi aja untuk KKN, yang uncut untuk 17 tahun ke atas dan yang cut untuk 13 tahun ke atas, karena ya kita ngerasa pangsa pasar kita juga banyak di umur segituan, gitu sih. Apakah film KKN ini akan ada sequelnya gitu? Ini dari Mas Tehu nanya. Belum sih, masih terlalu awal untuk membicarakan sequel sih, dan lagi awal ya materinya Simple Man juga nggak ada sequelnya, karena ini kan kejadian nyata kan, udah tutup gitu, udah kejadiannya udah selesai gitu. Dari Mas Jerry, apakah KKN jadi diminati jutaan penonton karena faktor beberapa kali tertunda tayangnya? Tadi udah dijelaskan ya, dari Mas Awi gitu. Ya mungkin Mas Awi mau menambahkan lagi beberapa catatan gitu ya sebelum pergi dari layar Zoom ini gitu. Mungkin ada ke depan, mungkin selain horor pengen ada project apa lagi nih Mas Awi? Terdekat sih masih film horor lagi abis ini. Cuma ya saya sih selalu kalau ditanya, ya saya sebenarnya sebagai filmmaker terbuka aja sih untuk semua genre. Cuma kebetulan karena sejak Danur 1 yang box office genre-nya horor, jadi tawaran-tawaran dari rumah produksi atau produser kebanyakan genre horor. Cuma kalau saya sih sebenarnya terbuka, dan saya suka banget dengan genre romantic comedy gitu sebenarnya kan. Cuma memang dalam proses syutingnya genre horor tuh memang paling seru gitu, paling asik proses syutingnya menurut saya. Iya gitu ya. Ini ada lagi dari Mas Toto untuk Mas Awi. Di balik sukses KKN ada kabar nih sedikit miring dari figuran pendukung KKN pemeran hantu. Bagus, harus didandangin jadi hantu dan tidak boleh dihapus selama 24 jam dan hanya dibayar 75.000. Gimana nih? Kebetulan itu kan artikel kalau nggak salah yang bikin viral adalah Kumparan. Nah barusan, terus kemarin saya udah challenge Kumparan tolong dong saya bersedia diwawancara. Tadi pagi saya di WhatsApp sama wartawan Kumparan, lalu saya sudah melakukan wawancara juga, artikel juga sudah muncul. Jadi intinya adalah tidak betul bahwa mereka tidak boleh menghapus makeup selama 24 jam, karena saya ingat betul itu syuting terakhir saya, mereka di calling jam 10 pagi, kita syuting hari itu selesai jam 10 malam, jadi totalnya 12 jam. Gitu. Jadi nggak mungkin lah nggak boleh hapus makeup selama 24 jam. Nah, mengenai bayaran, tentunya saya sebagai sutradara tidak mengetahui bayaran Tisa Biani berapa, bayaran Megantara berapa. Jadi saya nggak tahu di pemain utama, pemain pendukung ataupun ekstra dibayar berapa itu saya nggak tahu. Cuma saya langsung mengkonfirmasi ke bagian casting. Bagian casting memastikan kepada saya, Mas Awi, yang keluar dari kita tidak segitu jumlahnya. Tapi karena mereka bekerja sama dengan agensi lokal sana, tentunya ada potongan oleh agensi tersebut. Potongannya berapa mereka juga nggak tahu. Gitu. Oke. Iya. Baiklah, mungkin akan saya undang ya 2 orang yang bertanya secara langsung gitu ya. Jadi tidak melalui kolom chat, biar ada interaksi gitu ya, biar seru gitu. Mungkin dari Mbak Mia Poskota, silakan Mbak. Dinyatakan langsung aja, dibuka itunya. Apanya? Mikrofonnya. Mbak Mia. Wah, Mbak Mia ini dasteran ini jangan-jangan. Mbak Mia. Mas Edo, silakan Mas Edo, tanya langsung. Halo Mas Edo. Pada malu-malu nih mengeluarkan suara. Oke, sekarang Mas Ismail, silakan Mas Ismail kalau mau bertanya langsung dari Travel Lounge. Wah, rupanya masih malu-malu. Oke, 1 Mas Sehu, silakan Mas Sehu bertanya langsung. Bacakan aja Mbak aku. Oh ya, oke kalau gitu. Jadi Mas Edo bertanya, ada nggak sih bagi-bagi rezeki kesuksesan dengan warga dusun Ngeluweng, Kelurahan Negler, Kapanewon, Pelayan Gunung Kidul? Apakah ada bagi-bagi rezeki kesuksesan? Saya pikir pasti lah. Iya. Saya rasa sih MD pasti mikirin lah ya. Maksudnya itu pasti udah masuk wacana lah ya. Tapi pertanyaan itu memang lebih tepat ditanyakan ke produser sih, bukan ke saya. Iya betul. Kalau Mbak Mia tadi bertanya, kan ini juga ditayangkan di luar negeri, ada target nggak sih gitu untuk penonton di luar negeri dan berapa gitu?
Enggak sih, sejujurnya kita memang nggak tahu ya. Tapi saya pribadi ya, mungkin MD sebagai PH punya target karena kan mereka pernah rilis film sebelumnya di luar negeri, film mereka sebelumnya berapa di negeri tersebut ya harus mengalahkan target itu. Tapi kalau saya sih enggak sih, karena sejujurnya waktu saya tahu, wah di Malaysia sold out, di Singapura sold out, itu juga saya nggak nyangka-nyangka. Jadi saya juga kaget gitu bahwa materi ini juga jalan di negeri tetangga. Jadi kalau saya pribadi sih nggak ada target. Betul. Ini pertanyaan-pertanyaannya lebih ke produser sebenarnya untuk menjawab ya. Kalau Mas Awi kan lebih ke tadi yang seperti diceritakan ya, bagaimana sih proses kreatifnya gitu ya. Aku tuh tadi sebenarnya penasaran, kenapa Mas Awi begitu tertarik sampai kayak sedikit memaksa, aku pengen banget ini gitu. Iya itu dia Mbak, karena saya pikir waktu itu saya udah sempet boleh bilang udah titik jenuh lah mengerjakan film horor. Kayaknya ya udah itu lagi deh gitu. Kita tahu lah tipikal ya hantunya paling dulunya manusia yang dizolimi, lalu dia mati, arwahnya jadi penasaran gitu. Udah tipikal banget. Nah begitu saya baca materi Simple Man, hantunya ini kita nggak kenal. Hantunya ini figur mistis, jin yang kita nggak tahu backstory-nya apa gitu kan. Jadi ya itu baru banget buat saya, dan karena otentik banget dengan budaya Jawanya, ya saya sebagai pembaca tuh langsung aduh kayak udah nggak bisa lepas. Jadi itu yang pertama kali ini ya, Mbak. Ya. Mbak. Oh silakan Mas Eri, langsung. Mas Awi, iya. Mas, ini kan sudah cerita ini kan sudah beredar lama gitu loh ya Mas ya kan, dan penonton banyak yang sudah paham lah dengan inti dari cerita ini kan. Dan seperti kita tahu kan kalau film kan pasti ada bumbu-bumbunya gitu loh. Sejauh mana Mas, apakah ini benar-benar sama atau ada penambahan bumbu-bumbu dalam sebuah film seperti yang biasa, misalnya terinspirasi dari cerita anu kan pasti akan ada penambahan. Nah, persentasenya berapa Mas penambahannya? Karena banyak yang berpikir mereka menonton penasaran gitu loh, apakah ini sama dengan cerita yang sudah beredar, atau memang ada penambahan cerita lagi gitu Mas dalam film ini gitu. Mungkin itu Mas. Dari awal sih karena begitu saya baca thread-nya Simple Man, begitu mudah langsung untuk saya bayangkan gitu di kepala, visualnya tuh sangat detail ya. Jadi memang dari awal saya bilang ke MD, ini materi sudah sangat siap difilmkan. Jadi belajar juga dari pengalaman Danur karena filmnya beda jauh dengan novelnya, dan hardcore fansnya novel kecewa, kok ceritanya beda, kok gini gitu kan. Jadi karena saya ngerasa oke, kali ini materinya Simple Man ternyata tuh nggak perlu kita rubah-rubah gitu. Jadi dari awal kita bilang ya udah kita sesetia mungkin aja dengan threadnya si Simple Man. Jadi boleh bilang kita ya mungkin 80-90% sama dengan threadnya. Yang membedakan adalah mungkin kalau di thread kan dia nggak ada durasi tayang gitu kan, beda dengan film. Nah jadi kalau di film kan sebuah karakter harus ada karakter arc lah gitu. Misalnya dia awalnya jahat, ya karakter ini by the end mungkin harusnya membaik gitu, harus ada perubahan di dalam dirinya. Nah saya ambil contoh adalah karakter Bima. Kalau di thread dia nggak dibikin dia berubah dari awal, dia memang tergila-gila sama Widya, ya udah dia mau memelet Widya. Nah kalau di film kita bikin enggak, Bima nih kita bikin harus bertobat gitu. Bima nih harus menyadari kesalahan dia, dan dia akhirnya bilang dia siap menanggung semua kesalahannya. Nah itu kita tambahin di film. Terus yang hal kedua yang cukup berubah dari thread adalah di thread juga anak-anak ini tuh nggak ada keinginan kabur dari desa itu, meskipun mereka sudah bertubi-tubi dihajar peristiwa dari siluman, dari jin, kok mereka nggak mau pulang-pulang ya gitu kan. Nah itu juga kita bikin di film. Jadi di film kita bikin Nur sebagai leadernya bilang udah kita harus pulang, nggak apa-apa KKN kita gagal. Nah itu juga nggak ada di thread, itu kita tambahin di film gitu sih. Kalau sisanya sih sama sih. Mungkin dua lagi ya, Mas Arul mau tanya langsung. Saya nanya. Halo, Mbak Susi. Sebentar, Mas Eri udah puas? Dikit Mbak, tambah Mbak, dikit Mbak. Mbak tahu ya respon dari kan dengan banyak netizen yang mungkin kontak langsung ke Mas Awi sendiri, responnya seperti apa Mas? Dengan alur cerita yang Mas Awi bikin sendiri, apakah mereka merasa puas, mayoritas merasa puas, atau memang ada komplain-komplain gitu Mas? Pasti. Seperti karya seni pada umumnya, semua karya seni kan memang divisive ya, memang selalu ada yang suka dan ada yang nggak suka. Cuma kita sebagai pembuatnya ya berharap sebagian besar suka, dan saya rasa KKN sih cukup berhasil gitu kan, terbukti dengan word of mouth yang bagus, dengan repeat viewers. Jadi sebagian besar sih suka, dan
biasanya yang suka mati-matian itu si pembaca thread. Kalau yang nggak baca thread, ngerasa, lah ini mah mendingan gue baca thread ya gitu. Atau mereka agak-agak bingung ngikutin ceritanya karena merasa ceritanya tuh lompat-lompat gitu. Dan memang sebenarnya kita punya banyak adegan yang terpaksa kita buang di editing. Itu makanya mungkin kalau yang nggak baca threadnya ngerasa ini adegan agak lompat-lompat karena adegan in between-nya, biasanya kita bilangnya bridging-nya atau dramanya tuh sebenarnya ada, cuma karena kita kepentok durasi, ya produser memutuskan ya karena kita film horor, yang kita harus korbankan ya adegan dramanya bukan adegan horor ya gitu kan. Jadi ya kalau pembaca threadnya sih karena mereka udah tahu. Kan saya juga nonton di bioskop, maksudnya bukan waktu gala premier ya. Saya nyelip ke penayangan biasa. Saya bisa dengar gitu kalau pembaca threadnya, oh ini kan adegan yang Nure jadi 2. Oh ini kan yang adegan yang ntar Widya ngeliat ini gitu. Mereka udah excited. Jadi mereka kayak nggak terlalu masalah sih bahwa kalau adegannya agak lompat-lompat gitu. Jadi bisa saya jawab dengan cukup pede gitu. Sebagian besar sih puas. Dan kalau kekecewaan ada, ya itu sangat layak lah, maksudnya sangat maklum lah saya. Mungkin 2 lagi ya, Mbak Susi. ya Mbak Mia. Siap. Mas Eri, Mas. ya, cukup. Ya, silakan Mbak Mia. Mbak Susi, ya buat Mas Alwi nih, saya dari Pos Kota. Jadi begini, dari 2019 itu kita udah kepo tuh ya sampai bikin YouTube juga itu yang KKN di 2019 itu ya, sampai rame-rame gitu kan. Nah, yang bikin buat penasaran itu selain kampus, lokasi, terutama lokasi ya. Akhirnya kita kan tahu sampai menteri sendiri ya. Saya minta tanggapan nih soal Menteri Erick Thohir sampai ikut-ikutan kepo, ya kan? Iya, saya juga kaget. Padahal itu anti klimaks saya karena di KKN Desa Penari itu yang paling penting itu lokasi. Lokasi gini, gitu. Jadi saya minta tanggapan itu bagaimana saya sampai tahu ya. lokasi juga. Saya nggak tahu ini, saya nggak tahu. Gitu. Saya nggak tahu ini bakal jadi masalah apa enggak ya. Cuma bisa saya bilang, lokasi yang saya dapat dari Simple Man bukan lokasi yang disebut oleh Pak Erick Thohir. Nama lokasinya beda. Nah gitu deh. Tapi saya nggak tahu yang mana yang benar ya. Maksudnya saya sebagai filmmaker, tentunya saya harus percaya penuh dengan narasumber saya. Narasumber saya bilang kejadiannya di lokasi A. Saya lihat di Google Maps, saya pergi ke lokasinya, udah gitu ya udah saya percaya Simple Man aja gitu. Dan tahu-tahu waktu Pak Erick Thohir ngomong lokasi itu, namanya kok beda gitu. Nah jadi saya nggak tahu tuh, saya nggak tahu mana yang benar, saya nggak tahu mana yang gimana. Ya pokoknya gitu deh. Yang nama yang saya dapat dari Simple Man sih bukan nama itu, gitu sih. Ya cukup ya Mbak Mia, kurang 1 menit lagi. Makasih Mbak Susi. Kurang 1 menit lagi, silakan Mas Ismail. Ya. 1 aja lagi. Udah kurang 1 menit lagi. Halo Mas Ismail, nggak jadi? Oke lah, kalau nggak jadi kira-kira cukup ya untuk Mas Awi. Nanti mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa wawancara langsung gitu ya ke Mas Awi sebagai sutradara. Tentu Mas Awi sangat terbuka ya, pada teman-teman media juga, karena kan memang banyak yang penasaran juga gitu juga. Mungkin ada proyek lanjutan apa dan lain-lain, akan banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Iya. Makasih Mas Awi atas terima kasih semuanya. Partisipasinya di webinar ini. Oke, selamat siang. Siang. Makasih Mas Awi, makasih. Terima kasih semua. Mas Alwi, makasih. Ya. Oke, sekarang kita